anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Asida. Nah, di sini Ibu mengajar kelas 2, khususnya kelas 2C. Ibu akan melanjutkan pelajaran tema 1, hidup rukun, dan subtema 2, bagian 2. Di dalam bagian pertama, Ibu sudah menjelaskan bagaimana menirukan gerakan tumbuhan dan bagaimana menggunakan kata-kata yang baik dalam percakapan. Sekarang Ibu akan melanjutkan di bagian anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Sekarang kalian perhatikan buku LKS-nya dan lihat halaman 32. Di halaman 32 di situ menirukan gerakan tari. Jadi, yang kalian tirukan itu adalah gerakan Gerakan tumbuhan yang ditiup oleh angin ya. Jadi tumbuhan itu bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Itu yang sudah Ibu jelaskan di bagian pertama. Selanjutnya kalian buka lagi di halaman 34, yaitu menirukan gerakan hewan. Jadi seperti apakah kira-kira kalian cara menirukan gerakan hewan? Di situ ada contoh dari menirukan gerakan kupu-kupu. Kira-kira gerakan kupu-kupu itu seperti apa? Nah, gerakan kupu-kupu itu bisa kita jadikan tarian ya. Marilah kita sama-sama menirukan gerakan kupu-kupu. Nah, sekarang kita kepak-kepakan tangan kalian, anggap saja kalian sedang menirukan kupu-kupu ya. Kemudian contoh yang lain, kalian bisa menirukan gerakan itik. Nah, sekarang kita sama-sama menirukan gerakan itik ya. Sekarang marilah kita tirukan gerakan itik. Gerakan itik ke sebelah kiri. Kemudian kalian menirukan gerakan itik ke sebelah kiri. Kemudian ke sebelah kanan. Silahkan kalian tirukan gerakan itik ke sebelah kanan ya. Sekarang kita sama-sama menirukannya di rumah bersama teman ataupun keluarga kalian. Sekarang mari kita tirukan gerakan kupu-kupu. Kita kepakan sayap kupu-kupu. Kemudian kita tirukan gerakan itik. Silahkan kalian ikuti gerakan itik ya, ke kiri dan ke kanan ya, supaya gerakan itu menjadi tarian yang bagus ya. Kalau misalnya gerakan itu bisa kita jadikan tarian, kalian bisa menarinya bersama-sama di rumah dengan keluarga ataupun teman. Anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, sekarang kalian buka lagi halaman 35. Di situ di halaman 35 kita menggunakan kalimat ajakan dalam teks lagu. Kira-kira kalimat ajakan itu seperti apa? Nah, marilah kalian lihat di halaman 35. Di situ ada lagu Naik Kereta Api. Marilah kita bersama-sama, karena suara Ibu fals ya, jadi Ibu mohon maaf. Ibu tidak terlalu bisa bernyanyi seperti artis-artis yang bagus sekali ya suaranya. Jadi marilah kita menyanyi Naik Kereta Api. 1, 2, 3. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo temanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Nah, ayo temanku lekas naik di situ adalah kalimat ajakan dalam sebuah teks lagu ya. Jadi silahkan kalian lanjutkan lagu selanjutnya yang kira-kira ada di situ kalimat ajakan dalam sebuah lagunya ya. Kita sudah mencontohkan bagaimana kalimat ajakan dalam sebuah lagu.
Kemudian ada contoh selanjutnya yaitu di halaman 39, contoh kalimat ajakan dalam sebuah lagu. Yaitu judul lagunya Gembira Berkumpul. Di situ ada ya kalimat ajakannya. Karena ibu mohon maaf karena ibu tidak terlalu bisa lirik lagu ini, jadi ibu hanya membacakannya saja. Di sini ada kalimatnya yaitu ayo kawan berkumpul. Di situ adalah menyerukan kepada teman-temannya supaya berkumpul ya. Jadi kalimat ajakannya itu adalah ayo berkumpul. Baiklah anak-anak yang ibu banggakan dan ibu sayangi, sekarang kalian perhatikan menjalin kerukunan saat bermain, yaitu di halaman 37 ya. Bagaimana cara kalian menjalin hidup rukun bersama teman bermain? Nah, jadi saat kalian bermain, kalian harus hidup rukun ya, saling menyayangi, saling mengasihi, dan tidak berkelahi dengan teman ya. Jadi hidup rukun bersama teman ya. Kemudian kalian menjaga kerukunan dan kekompakan dengan teman, itu adalah termasuk dengan sesuai dengan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya kalian perhatikan halaman 40. Di situ marilah kita memahami sila keempat dan sila kelima Pancasila ya. Di situ ada Andi mendapatkan tugas kelompok dari ibu guru. Tugas kelompok harus dikerjakan bersama. Nah, jadi yang namanya tugas kelompok otomatis dia harus dikerjakan bersama-sama dengan teman ya, supaya tugas itu yang tadinya susah dia akan menjadi ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian Andi ditugaskan sebagai ketua kelompok. Jadi Andi membagi tugas kelompoknya itu dengan adil bersama temannya ya. Contohnya saja kalian mendapatkan tugas 5 soal dari ibu guru ya. Dan dalam satu kelompok ada 2 orang, yaitu Andi dan temannya. Jadi 5 soal ini bisa dibagi menjadi 2. Misalnya Andi 2 soal dan temannya 2 soal ya. Kemudian ada 1 soal lagi dikerjakan secara bersama-sama supaya soal itu cepat selesai dan kalian mudah mengerjakannya ya. Jadi berbeda yang mengerjakan sendiri dengan berkelompok. Selanjutnya tugas tersebut dikerjakan secara diskusi dengan kelompok kalian ya. Terus yang dikerjakan secara diskusi itu yaitu termasuk sila keempat Pancasila ya. Selanjutnya bersikap adil. Nah, tadi kan Andi sudah bersikap adil kepada temannya, yaitu adalah termasuk contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Mungkin hanya di situ saja pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Dan jangan lupa kalian selalu jaga kesehatan, selalu memakai masker kalau misalnya kalian mau keluar rumah, dan sering mencuci tangan. Jagalah kebersihan diri kalian dan lingkungan sekitar kita ya. Baiklah anak-anak, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kalian ya, tugas kalian di rumah yaitu buatlah video menirukan gerakan hewan ataupun tumbuhan. Nah, video itu kalian kirim ke wali kelasnya masing-masing ya. Jadi ada wali kelas 2A,
2B dan C. Jadi kuali kelasnya masing-masing. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah.